Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak, lanjutkan pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar akuntansi mengenai laporan laba rugi. Sebelumnya kalian kan sudah mempelajari tentang kertas kerja. Sekarang kita lanjutkan tentang membuat laporan laba rugi. Nah, pengertian dari laporan laba rugi adalah menurut Rudianto 2009. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode akuntansi. Ya, jadi kata kuncinya dalam satu periode akuntansi. Di situ juga dijelaskan tentang laporan laba rugi dalam siklus akuntansi disusun setelah menyusun kertas kerja. Jadi kemarin kalian sudah belajar kertas kerja. Tahap selanjutnya yaitu membuat laporan laba rugi. Sumber penyusunan laporan laba rugi berasal dari kolom laba rugi yang terdapat pada kertas kerja. Dan di laporan laba rugi ini ada dua metode pencatatan, yaitu dengan single step kayak yang ini, yang sekarang kalian lihat di layar kalian, itu merupakan single step ya. Nanti habis ini Bapak jelasin perbedaannya apa dengan yang multi step. Multi step itu yang kayak gini. Tadi kan dibilang bahwa laporan laba rugi berasal dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Jadi isi dari laporan laba rugi itu adalah ini. Isi dari laporan laba rugi ini isinya adalah yang pertama ada pendapatan dan ada beban usaha ya. Ada akun pendapatan dan akun beban usaha untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan pada satu periode. Jadi kalian dapat pendapatan dan beban usaha itu dari mana? Dapatnya dari sini, di kolom laba rugi. Di sini ada pendapatan sewa dan kolom ini tentang beban. Ya. Tuh, kalian dapatnya dari sana. Terus, caranya gimana membuat laporan laba rugi? Yang pertama, jangan lupa kalian kasih keterangan di atasnya yang lengkap ya. Jangan disingkat-singkat. Periodenya juga harus jelas. Karena fungsi dari akuntansi adalah memberikan informasi. Jadi kalau memberikan informasi itu yang harus mudah buat dipahami. Selanjutnya pendapatan. Ini buat yang bentuk single step. Pendapatan tidak usah dibedakan. Jadi cuma ada akun pendapatan dan akun beban usaha. Akun pendapatan dijumlah, hasilnya ditaruh di sebelah sini. Dan akun beban, semua akun beban dijumlah juga dan ditaruh di sebelah sini. Nah, buat tahu laba atau rugi, maka pendapatan dalam satu periode dikurangi dengan beban yang telah dikeluarkan dalam satu periode. Maka dia akan menghasilkan laba yang sesungguhnya. Ya. Jadi syaratnya kertas kerja kalian harus sudah benar, udah menunjukkan data yang real ya, udah menunjukkan data yang real. Caranya gimana? Caranya kan sudah pernah kita bahas kemarin. Selanjutnya yang
laporan laba rugi bentuk multiple step. Nah, di bentuk multiple step ini juga hampir sama, tetap ada keterangannya di atas, nama usahanya apa, nama laporannya apa, periodenya berapa. Cuma yang membedakan di sini, dia ada dibedakan, pendapatan itu dibedakan, ada pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Jadi ada pendapatan yang didapat dari usahanya dia dan ada yang bukan dari usahanya dia. Contohnya di situ ada pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Beban pun juga seperti itu, ada beban usaha. Berarti kalau beban usaha ini secara intern di perusahaan itu langsung mempengaruhi ya. Dan ada beban di luar usaha. Contohnya di sini adalah beban iklan. Itu saja yang membedakan laporan bentuk single step dan multi step. Tahap selanjutnya sama, dijumlahkan pendapatan dengan pendapatan dan agak menjorok ke sebelah kanan. Selanjutnya beban juga sama, seluruh beban dijumlahkan dan hasilnya agak menjorok ke sebelah kanan, baru dikurang pendapatan dikurang beban, baru akan menunjukkan laba atau rugi yang sesungguhnya. Oke, kita lanjutin yang selanjutnya, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu bisa kalian lihat di buku LKS kalian halaman 87. Di situ laporan perubahan modal adalah laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Ini akan berpengaruh terhadap modal. Apabila perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, modal perusahaan akan bertambah. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami kerugian, modal perusahaan akan berkurang. Perubahan modal tersebut dapat diketahui dengan menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Nah, jadi ini buat kelangsungan sebuah perusahaan mengetahui posisi modal. Posisi modal itu penting ya untuk kelangsungan dari perusahaan tersebut. Maka dari itu dia harus melihat bagaimana keadaan dari modalnya. Caranya gimana? Modal itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dia bertambah saat pemiliknya menambahkan investasi, dan dia bisa berkurang saat pemiliknya mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi atau yang sering kalian ketahui dengan nama prive atau prive. Ya. Di sini contohnya masih tetap sama tentang bengkel elang motor. Kalau tadi tentang laporan laba rugi, di sini tentang laporan perubahan ekuitas atau modal. Periodenya juga harus jelas. Dan cara yang pertama yaitu kalian harus tahu modal awalnya dia. Modal awalnya berapa? Ya kan? Modal awalnya, setoran awalnya dia berapa? Setelah itu baru laba bersih. Laba bersih kalian peroleh dari tadi laporan laba rugi. Setelah kalian tahu laba ruginya, ini digunakan buat menyusun laporan perubahan modal. Nah, dia buat laporan perubahan modal dengan cara laba dalam satu periode tadi dikurangi dengan prive atau pengambilan harta perusahaan oleh si pemilik. Ya, dikurangi. Karena apa? Laba itu akan diambil sama si pemilik itu. Contohnya di sini laba bersih 16.315.000 dikurangi oleh prive sebesar 1 juta. Maka dia akan menghasilkan sisa sebesar ini. Nah, kenapa dia
diambil, ini bisa jadi dia diambil dalam artian digunakan sama pemiliknya, entah itu digunakan buat gajinya dia atau digunakan buat yang lain. Itu semua pengambilan oleh pemiliknya itu dinyatakan sebagai prive ya. Dan sisanya itu dianggap sebagai tambahan modal. Maka dia nanti akan menghasilkan modal akhir. Nah, sebesar ini. Sebesar 70.615.000. Ini model soal tentang laporan perubahan modal ini sangat bermacam-macam, tapi sekarang kita fokus ke cara mencari laporan perubahan modal aja, cara mengetahui gimana menghitung perubahan modalnya aja dulu. Baik, lanjut lagi ke yang ketiga. Yang ketiga ini menyusun neraca. Neraca juga ada di buku LKS kalian halaman 87. Di situ kalian silahkan baca tentang pengertian neraca, menyusun neraca. Nah, tapi inti dari neraca adalah laporan yang menyajikan menyajikan harta, utang, dan modal dengan urutan dari atas ke bawah. Ini kalau bentuk stafel. Jadi bentuknya ada dua, ada stafel dan bentuk skontro. Kalau stafel dia disusun secara horizontal, sedangkan kalau skontro disusun dua seperti ini. Nah, intinya dia menyajikan harta, utang, dan modal. Posisi harta, utang, dan modal sebuah perusahaan. Di sini tetap bengkel elang motor dan keterangannya adalah neraca. Ya. Periodenya juga jelas. Yang pertama, dia akan mencari tentang harta ini. Harta itu dibedakan menjadi dua, ada harta lancar dan harta tidak lancar. Ini udah pernah Bapak bahas, apa saja yang masuk harta lancar dan apa saja yang termasuk harta tidak lancar. Di situ ada, di contohnya ini ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Itu termasuk harta lancar. Harta lancar itu adalah harta yang bisa langsung digunakan buat konsumsi atau buat suatu proses produksi. Nah, sedangkan harta tidak lancarnya itu apa? Oh, ini setelah harta lancarnya nanti tinggal dijumlah aja. Dan jumlahnya ditaruh agak menjorok ke sebelah kanan. Selanjutnya harta tidak lancar, di situ ada peralatan. Nah, ini yang tidak bisa langsung digunakan untuk konsumsi ya, harta tak lancar ini. Di situ ada peralatan, tapi peralatan itu selalu diikuti dengan penyusutan. Setiap digunakan dalam satu periode maka dia akan menyusut. Maka dia akan dikurangi dengan penyusutan, akumulasi penyusutan dalam satu periode. Nah, ini peralatan dikurangi akumulasi penyusutan maka dapat hasilnya ini. Begitupun kendaraan dan beberapa harta tidak lancar lainnya yang bisa kalian lihat di halaman 26 LKS kalian ya. Setelah menjumlah harta tidak lancarnya berapa, ini ditambah sama ini, maka dia akan ketemu jumlah harta tidak lancar. Di sini jumlah harta tidak lancar ditambahkan dengan jumlah harta lancar, maka ketemulah harta dari perusahaan itu berapa ya. Harta beda dengan modal ya, karena harta ini keseluruhan. Selanjutnya utang dan modal. Utang dan modal itu ada di sini, ada utang jangka pendek dan utang jangka
panjang. Kalau jangka pendek dia kurang dari 5 tahun. Kalau jangka panjang berarti dia lebih dari 5 tahun. Di sini contohnya adalah utang jangka pendek. Yang pertama ada utang usaha dan utang gaji. Utang gaji berarti gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan. Itu dijumlah dan jumlahnya ditaruh agak menjorok ke sebelah kanan. Selanjutnya utang jangka panjang. Utang jangka panjang biasanya kalau ngambil utang di bank ini adalah utang jangka panjang, temponya lebih dari 5 tahun. Maka dia menjorok ke sebelah kanan karena nggak ada gandengannya lagi, dan dijumlah ketemulah utangnya. Selanjutnya modal yang telah dikeluarkan oleh Gilang sebagai pemilik bengkel elang motor ini. Tinggal dijumlah saja, maka ketemu utang dan modalnya berapa. Jadi antara harta dan utang modal ini tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Jadi nggak perlu dijumlah dengan utang atau modal ya. Karena nggak ada kaitannya. Cuma cara menyusunnya ada 2 jenis. Ya, yang ini bentuk stafel. Selanjutnya kita ke bentuk skontro. Nah, ini bentuk skontro juga hampir sama, cuma posisi harta dan hutangnya, harta dan utang plus modalnya aja dipisah ya, dibuat 2 kolom kanan kiri. Isinya ini sama. Jadi harta lancar, tidak lancar, terus jumlah hartanya berapa, ini sama persis. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi, cuma bentuk pencatatannya aja yang berbeda.